Hai guys, nama gue Yonato dan hari ini kita main Feed the Beast Monster. Bisa dilihat skin aku agak aneh. Ini karena aku tidak online, jadi skin aku sesuai dengan tekstur packnya. So, aku habis mining gila-gilaan bisa dilihat. Dan aku bisa mining sebanyak ini karena aku menggunakan ini, dua alat baru aku. Dibuat dari Tinker Construct juga. Jadi ini eskavator. Seru ya, cepet ya. Dan ini palu. Aku tidak membuat ini di kamera karena kemarin kan aku sudah kasih kalian lihat cara buatnya. Jadi aku rasa kalau misalnya aku mesti ngulang itu di kamera itu bakal bener-bener ngebosenin. So karena sekarang sudah malam di peta masih gelap, aku nggak berani ke atas, takutnya sekali ke atas nanti ada creeper keluar. Maka aku akan tunggu dulu, di pause dulu. Aku akan nge-pause rekamannya dan aku bakal tunggu sampai pagi. Sambil aku mining lagi. Oh lihat, mungkin kita bisa lihat aja apa yang aku udah dapat. Jadi aku dapat akhirnya aku dapat redstone. Itu berarti kita bisa mulai main di mesin-mesinnya. Lalu aku dapat diamond 17. Ini sudah cukup untuk buat query. Jadi kalau buat query aku bisa mining otomatis, tapi mungkin nanti. Terus dapat, oh ya, kalian lihat pedang aku, peridot sword. Jadi peridot adalah bentar. Peridot adalah permata yang kekuatannya lumayan sama dengan diamond, tapi lebih gampang ditemukan. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya diamond, kalian bisa buat peralatan dari peridot dulu. Jadi ini shovel aku juga dari peridot, sekopnya. Terus apa lagi? Nggak, aku juga dapat banyak cobblestone karena aku butuh banyak cobblestone untuk bangunan aku di atas. Oke, kelihatannya udah mulai pagi, ayo kita naik. Aku bener-bener suka lihat. Kalau aku setiap kali aku buat Minecraft, aku paling suka kalau misalnya melihat markas aku dari atas. Jadi aku sengaja buat tempat ini. Ini sebenarnya ada ladang farm makanan aku. Sengaja aku buat seperti ini, sengaja aku desain seperti ini. Ini cuma alasan supaya aku bisa naik ke atas dan lihat markas aku dari atas. Bisa dilihat di sini sudah tumbuh semua padinya. Oke, banyak sekali yang sudah aku buat dari episode 2. Jadi episode 2 terakhir kita ada farm pohon di sini. Jadi tapi farm pohonnya sudah aku pindahin. Itu juga farm pohon tapi beda pohonnya. Jadi farm pohonnya sudah aku pindahin di sini. Oke, ini tuh di bawah itu adalah farm pohon. Jadi kenapa aku nggak bangun ini di kamera? Karena aku rasa kalau lagi ngebangun kayak gini itu bener-bener ngebosenin banget. Dan aku nggak tahu mau ngomong apa kalau misalnya lagi ngebangun gini. Terus juga kalau misalnya aku lagi ngebangun, aku sering kali nggak konsentrasi, jadi nggak tahu mau ngomong apa. Tapi nggak tahu deh, kalian lebih sukanya lihat aku ngebangun di kamera atau aku ngebangun di luar terus nanti baru masuk ke modnya. Kasih aku kritik dan saran, komen di bawah. Mungkin lebih baik aku jelasin dulu apa aja yang aku udah bangun dari episode kemarin. Jadi aku udah bangun farm pohon ada di bawah sana. Lalu ini adalah laboratorium. Jadi di sini akan ada banyak sekali mesin-mesin dari mod ini nanti. Terus turun ke bawah, kita sampai ke farm pohonnya. Sebentar. I'm back, sorry guys. Tadi kebetulan ada kakak perempuan aku masuk ke kamar dan aneh aja rasanya kalau aku ngerekam sambil ada dia, karena aku kelihatan kayak orang bego karena aku ngomong sendiri di kamar. Anyways, tadi aku sampai mana? Oh, ini farm pohon aku. Jadi tadi bisa dari laboratorium, lalu dari laboratorium bisa tembus ke rumah aku. Jadi ini adalah bagian storage aku. Aku sudah memenuhi semua chestnya. Dan ini ada barel. Barel itu gini. Barel itu bisa nyimpan satu barang, tapi dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi
kita cukup misalnya gini, cobblestone ini sudah ada cobblestone, kita klik kanan 2 kali, semua cobblestone kita masuk ke dalam. Jadi maksudnya di sini ada 35 kali 24 64 adalah maksudnya kita ada 35 stack plus 47 maksudnya yang tidak satu stack. Jadi kalau kita mau ngambil keluar barang kita tinggal klik kiri saja, tuh dia keluar seperti itu. Lalu oh ya, kalau kalian mau lihat resepnya, kalian bisa cari di sini barrel. Dia ada banyak sekali jenisnya, tapi aku pakai yang dasar oakwood barrel. Nah, seperti itu resepnya. Oke, terus apa lagi yang aku buat? Aku buat ini farm cotton itu sutra ya? Bukan. Pokoknya farm cotton ya, aku nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Jadi di sini katanya sih cotton itu ada sumber dari semua benang dan wool, tapi aku nggak tahu gimana jadiin cotton ini ke wool. Tapi nggak apa-apa, di farm aja dulu, siapa tahu nanti ada gunanya. Terus oke, di sini ada rubber wood, pohon karet. Jadi karet akan sangat dibutuhkan nanti untuk pembuatan mesin-mesin yang lebih yang untuk farming, untuk mesin-mesin dari main factory. Jadi aku sengaja buat satu ini farm pohon karet di sini. Terus ya kayaknya cuma itu aja, ternyata nggak gitu banyak perubahan sih. Oke. Dan sekarang aku mau beres-beres barang dulu. Di sini dulu, masukkan ke tempatnya, dan kita akan buat pulverizer nanti. Jadi pulverizer gunanya adalah untuk kita menggandakan ore kita. Jadi kalau misalnya ore kita di smelting biasanya gold ore di smelting 1 gold ore berarti 1 gold. Kita bisa buat itu jadi 1 gold or 2 gold gitu. Be right back. Oke, I'm back guys, dan aku sudah selesai beres-beres. Terus aku baru saja smelting beberapa ore. Jangan smelting semua ore yang kamu dapat pas kamu main Beat the Beast, karena kamu bisa menggandakan ore itu. Oke, jadi aku smelting 5 gold ingot. Ini kalau kalian mau ikutin silakan. Aku smelting 5 gold ingot, aku smelting 1 silver, terus 4 lead. Iron aku sudah punya banyak, aku punya banyak dari itu smelter yang itu tinggal construct, tapi masalahnya itu tidak otomatis, jadi aku malas. Memang itu melipat gandakan ore kamu juga, cuman itu nggak otomatis dan lambat sekali. Kita akan bikin otomatis. Terus aku smelting 10 tin ingot, 28 copper dan 27 brick. Terus aku punya redstone, kaca, kayu dan batu. Sebenarnya kayu dan batu juga tidak butuh sebanyak itu karena aku cuma mau buat 1 piston. Oke, ini mungkin cukup, mungkin enggak. Jadi kita mulai satu persatu. Kita mulai dari steam dynamo. Kita mulai dari mesinnya dulu karena ini butuh mesin untuk berjalan. Oke, kita butuh pertama redstone transmission coil. Oke, ini ya, aku baru temuin juga sesuatu yang keren. Oke, kalau misalnya kita klik tanda tanya di sini, kita di crafting table, terus kita klik tanda tanya di sini. Pas kita cari resepnya, dia akan keluar bayangannya. Oke, tapi kalau kita sudah punya barang yang kita punya redstone, kita punya silver, karena itu pakai silver, kita bisa buka sini, terus kita shift klik. Tuh, dia akan langsung taruh sesuai resepnya. Keren ya. Terus kita butuh apa? Copper. Oke, kita punya copper. Oh, kita butuh stone gear, butuh wood gear. Oke, nah kan aku juga nggak gitu yakin kan sama resepnya. Bentar ya. Oke, kita buat dulu wood gearnya.
Oops. Malas sekali sih aku langsung kliknya ini, kenapa? Oke, kita kayaknya butuh banyak, jadi aku buat 8 deh kayaknya. Oke, terus kita buat stun gearnya. Oke, sudah buat stun gearnya, kita baru lanjut ke copper gear. Oke, dapat copper gear. Kayaknya tadi kita butuh 2 deh. Butuh 2. Oke, kayaknya sudah lengkap barang kita. Dapat steam dynamo. Oke, jadi steam dynamo adalah mesinnya. Adalah mesin yang akan menggerakkan alat-alat kita. Terus selanjutnya kita butuh butuh ini pulverizer. Oke. Kita butuh machine frame. Jadi kebanyakan rata-rata peralatan seperti ini semuanya butuh machine frame. Jadi aku akan buat 2 karena kita butuh 2 alat dari sini. Kita bisa shift klik aja. Kenapa? Kok tidak bisa? Memang barang aku tidak lengkap. Oh, salah. Iya, jadi gini. Ini ada yang steel, di bawahnya baru iron. Dia bisa pakai iron juga. Oke. Kayaknya kita buat 2 dulu. Aku tidak mau terlalu banyak karena aku butuh goldnya. Terus kita lanjut ke butuh flint. Aku tidak menyiapkan flint. Inilah aku kalau kita main modpack ini kita tidak akan pernah hafal resepnya, kita cuma akan memanfaatkan Innovaton sebaik mungkin. Kita bisa cari resep, kita harus tahu barang apa yang kita cari. Jadi dari mana aku tahu, aku riset dulu. Pas aku main ini aku riset dulu di internet apa aja yang aku butuhkan. Kita butuh 2 copper gear dan reception coil 1. 2 karena aku tahu satu lagi butuh reception coil juga. Terus ini dijadikan copper ingot aja deh semua. Dua dulu deh karena sepertinya nggak cukup. Oke, terus kayaknya udah lengkap. Kita langsung kita butuh piston. Klik. Langsung jadi piston. Shift klik. Pulverizer. Kita sudah dapat pulverizer. Terus selanjutnya kita harus buat redstone furnace. Jadi ini adalah furnace yang tidak menggunakan bahan bakar secara langsung. Jadi dia akan menggunakan listrik yang dihasilkan dari generator tadi. Kita tidak sedang di sini. Nah, di sini kita pertama butuh bricks. Kalian semua tahu kan kalau bricks itu dapatnya dari clay, dan tahu kan clay carinya di mana? Karena kalau kalian cari di sungai-sungai yang dangkal seperti itu biasanya ada. Kita buat bricks dulu 2. Terus kita buat copper gear lagi 2. Ya, cuma cukup 2 juga. Terus kita buat redstone reception coil. Tadi sudah ada ya 1. Terus kita buat, yaudah kayaknya sudah lengkap. Langsung aja. Redstone furnace 1. Tinggal 1 mesin lagi yang kita butuhkan. Jadi memang benar-benar sebelum kita mulai semua ini kan harus sudah mining cukup lama kan, sudah mining cukup dalam sehingga kalian punya kurang lebih semuanya yang kalian butuhkan. Salah ketik. Aku susah kali ngetik ini, tidak pernah berhasil. Akumulator. Kita butuh mesin ini. Jadi mesin ini akan memasukkan air ke dalam mesin kita. Soalnya kita bisa secara manual ambil per ember dari luar lalu kita masukkan ke dalam, tapi aku mau semuanya otomatis. Aku tinggalkan semua oraku lalu aku bisa pergi ngerjain sesuatu yang lain tanpa harus sekali-kali balik untuk refill airnya. Kenapa? Ini ya. Kita butuh 1 lagi machine frame-nya. Terus kita masuk ke kita butuh tin gear sekarang. Pas sekali bisa buat 2. Terus
kita butuh pneumatic servo. Oke, kita bisa buat banyak, tapi aku cuma butuh satu sekarang. Pneumatic servo itu sangat penting sebenarnya. Kita bisa ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan itu. Terus kita buat ember. Oke, sebenarnya sudah lengkap. Oke, kita dapat aqueous accumulator. Sekarang kita akan buat fluid duct. Fluid duct adalah pipa yang untuk mengantarkan air ke mesin kita, steam dynamo ini. Fluid duct opaque. Kita buat yang opaque dulu. Oh, aku kehabisan copper. Sebentar, aku akan ke bawah lagi ambil satu copper. Jadi kalian bisa lihat aku sebenarnya belum begitu pro dalam pemain ini, masih ada trial and error, tapi memang resepnya sangat sulit untuk dihafal, jadi nggak mungkin aku bisa siapin semua dan semuanya perfect angkanya. Oke, sambil menunggu kita buat ini fluid duct. Terus kita fluid duct dari namanya ada fluid, dia mengantarkan fluid. Terus ada item duct, jadi dia mengantarkan item. Kita cari item duct yang opaque. Oke. Terus kita harus buat lead stone namanya, conduit. Lead stone saja kita cari. Nah, yang ini lead stone energy conduit. Nah, yang ini untuk mengantarkan listrik dari mesin ke peralatan kita. Oke, sebenarnya kopernya udah selesai. Ini fluid duct. Oke, jadi kita sudah dapatkan semua yang kita butuhkan. Jadi kalau misalnya kalian mau ikutin, kita akan butuh satu steam dynamo, satu fertilizer, satu redstone furnace, satu aqueous accumulator, satu item duct, satu leadstone, satu fluid duct. Lalu kayaknya kita butuh hopper. Atau enggak deh, nggak usah deh. Terus mungkin lebih baik aku tidur dulu karena aku takut ada creeper di luar dan aku harus keluar dulu ngambil air. Oh no, zombie. Fuck you zombie. Bagus, udah mati dia. Oke. Sepertinya 4 ember cukup. Di sini aku ada banyak chest. Kalian juga butuh chest kok nanti. Oke, di sini. Jadi oke. Di sini redstone furnace-nya. Terus di sini. Jadi redstone furnace gunanya adalah untuk smelting, tapi dia tidak menggunakan bahan bakar. Dia maksudnya tidak menggunakan bahan bakar yang seperti biasanya. Dia menggunakan listrik dalam permainan ini. Oke, terus kita pulverizer. Nah, pulverizer ini gunanya adalah dia akan ini menghancurkan ore menjadi dust. Jadi satu ore itu akan jadi 2 dust. Lalu dust itu di smelting menjadi apa yang kita inginkan, menjadi ini misalnya iron dust jadi iron. Terus kita akan pasang mesinnya di oke, di sini dulu. Ini untuk sementara saja, nanti desain ini akan diubah. Lalu oke, sebaiknya kita buat ini dulu, buat omni wrench, karena alat ini kalau dipukul tidak akan gitu gampang pecah. Jadi kita butuh omni wrench. Omni wrench itu oke, kok tidak ada omni wrench?
Oke, ya gitu kita gunakan crescent hammer aja. Oh ya, crescent hammer bukan omni wrench. Kita butuh iron dan 1 tin. 3 iron dan 1 tin. Aku butuh 1 tin. Oke. Di sini problemnya adalah aku selalu mau segala sesuatu nampak rapi. Jadi aku tadi agak kebingungan gimana nyusunnya biar semuanya nampak rapi. Terus aku juga nggak suka lihat kabel bertebaran sana sini terus tampak berantakan, terus kita nggak gampang diakses. Oh, kita buat crescent hammer dulu. Oke, jadi crescent hammer ini gunanya adalah untuk supaya kita bisa berinteraksi dengan semua peralatan mesin seperti ini. Misalnya gini, ini kalau dipukul nggak akan gampang pecah, tapi kalau misalnya kita shift lalu klik kanan tuh dia langsung lepas. Oke, gimana kalau hadap sini aja. Jadi redstone furnace-nya di sini, terus chest-nya di sini, terus pulverizer-nya di sini, chest-nya di sini. Oke, kita sambungkan ke sini. Nah, pipa ini adalah untuk mengantarkan item. Jadi di sini kalau kita bisa lihat di atas, bentar. Oke, di bagian atas ini ada lubang dari mesin-mesin. Semua mesin ini ada lubang dan di semua sisinya ada lubang. Terus kita bisa konfigurasikan di sini. Jadi kalau misalnya warna biru adalah input, jadi barang akan dimasukkan dari atas. Misalnya di atasnya ada chest, karena lubang itu warna biru, jadi dia akan menyedot apapun yang ada di atasnya, termasuk pipa dan apa aja. Terus warna oranye adalah output semuanya. Kalau dia ada dua warna, kalau warna merah ada output atas saja, kalau warna kuning ada output bawah saja. Jadi kadang gini, kalau misalnya kita pulverize iron ore di sini, dia bisa keluar bonusnya seperti ferrous ore, dan dia akan masuk ke bawah sini. Aku mau semuanya keluar dari lubang oranye ini, jadi dia akan disambungkan dari sini. Tuh, itu lubang oranye itu, jadi dia akan langsung keluar ke pipa ini. Terus pipa ini dia punya ini dua mode. Jadi ini biru, kita lihat aja tanda panahnya. Kalau ini berarti dia memasukkan ke dalam. Kalau tanda merah, panahnya menghadap keluar, berarti dia keluarin barang keluar. Dan ini akan memasukkan ke, dan ini biru berarti dia memasukkan ke chest ini. Lalu kita mau mengubah atasnya menjadi, oh ini salah, ini aku ke simulator. Kita ambil apa? Ambil ini redstone furnace. Yang benar harusnya redstone furnace. Jadi nanti dia di smelting di sini. Terus pasang pipa ini di sini, terus ganti ini jadi output. Oke, jadi kita konfigurasiin dulu sekarang. Atas adalah input. Jadi sistemnya seperti ini. Kita masukkan ore ke sini, lalu ore akan dimasukkan ke dalam pulverizer. Lalu pulverizer akan keluarin dustnya ke sini, ke chest ini. Lalu chest ini akan memasukkan item yang iron dustnya itu ke sini. Lalu hasilnya warna oranye, output warna oranye. Output warna oranye sebelah kiri, dia akan mengeluarkan ke chest ini. Jadi ceritanya hasil dari semuanya akan dikeluarin di chest ini. Oke. Nanti setelah semuanya berjalan, kalian akan mengerti. Lalu kita butuh listrik untuk menjalankan peralatan ini. Sebaiknya aku ambil kapak dan pickaxe dulu. Oke, aku akan memasukkan listriknya lewat bawah. Benar-benar nggak suka lihat kayak gitu. Aku benar-benar nggak suka lihat ada lubang di, tahu kalau ada lubang di dalam itu membangkitkan OCD aku. Rasanya pengen nambal aja di dalam. Oke, jadi leadstone energy conduit ini adalah pipa untuk mengantarkan listrik.
Jadi dia mengantarkan listrik, dia tidak punya input output, dia cuma taunya menerima listrik dari barang yang menerima listrik, lalu mengirimkan dari barang yang menerima. Oke, mengirimkan dari alat yang menerima, alat yang mengirimkan. Oh my god, main kosakataku. Oke. Kita main bagus. Oke, jadi yang terjadi di sini adalah, mana tadi Steam Dynamo aku mana? Ini dia di sini. Ini kok jadi gelap gini sih? Oke, Steam Dynamo aku ada di sini. Jadi Steam Dynamo mesin uap ini dia menggunakan coil arang. Kita ambil dulu arangnya. Dia menggunakan arang. Ini di sini kita bisa lihat. Tapi dia tidak akan berjalan dengan arang saja. Kita harus mengisinya dengan air. Kita bisa isi seperti ini. Isi airnya seperti ini, tapi airnya habis dan kita harus mengisi ulang. Dan aku paling malas kalau mesti bolak-balik. Aku mau semuanya berjalan otomatis. Jadi yang kita harus buat sekarang adalah ini. Kita harus taruh Aqueous Accumulator. Aqueous Accumulator adalah mesin yang ini keren banget mesin ini. Jadi dia bisa ngambil air secara tidak terbatas dan langsung dikirimkan ke ini peralatan yang kamu butuhkan. Bentar ya. Ambil dulu Omni Range. Salah. Oke. Kita isi dulu. Jadi dia cukup, dia cuma butuh ada air di setiap sisinya. Yang penting ada air seperti ini, terus dia di tengah-tengah. Nah, dia langsung terisi. Nah, air ini langsung bisa dikirimkan ke mesin ini. Ya, mesin ini sudah mati, airnya udah kehabisan. Jadi kita dengan fluidak. Jadi fluidak ini untuk mengirimkan semua cairan seperti air, magma, lava, dan banyak cairan lain yang akan kita pakai. Terus jadi mesin ini kita cukup datang untuk mengisi bahan bakarnya, tapi bahan bakarnya ini tidak cepat habis. Di sini ada meter ini, kita bisa lihat meter ini adalah meter energinya. Jadi selama ini terisi, dia akan terus bekerja. Oke, sekarang untuk mengetes semuanya. Ore yang bisa digunakan di sistem itu adalah ore yang memiliki tulisan ini, thermal expansion sama Minecraft. Jadi kalau misalnya di luar itu electric craft, industrial craft, town craft itu seharusnya tidak bisa, karena dia tidak termasuk bagian dari bagian dari mod ini. Oke, jadi caranya adalah kita masukkan ore kita. Dia nggak mulai smelting. Oke, jadi solusinya seperti ini. Solusinya seperti ini ya. Kalau kalian bingung, aku pun juga sedang bingung sekarang. Oke, jadi di input bisa dipindahkan ke itu samping. Ini bagian belakang ini. Input bisa dipindahkan ke belakang. Oke. Input bisa dipindahkan ke belakang, lalu kita gunakan ini. Dan kita ganti ini jadi output. Terus dia akan mengantarkan item itu ke belakang. Terus kayaknya kita butuh lebih banyak item dark. Dia post smelting ini lagi, smelting tin. Mana tin ore?
Aku butuh 2. Dan aku butuh 1 lead sepertinya. Mana lead? Oke. Oke guys, ya, apakah kalian bingung ngikutin ini atau gimana? Ada kritik atau saran? Silahkan tinggalkan komen di bawah. Karena aku juga tidak ingat kalau dia seperti ini sekarang. Karena dulu sebelum update dia bisa langsung menerima dari chest, tapi entah kenapa sekarang dia mesti menerima dari pipa. Entah kenapa sekarang modnya semakin tidak mau bekerja sama satu sama lain, yang menurut aku ngecewain. Tapi nggak tahu lah, kita lihat developernya aja. Jadi di sini dia kalau seperti ini dia akan menarik barang dari chestnya, karena ini kita setting ke output lalu di input ke sini, panahnya mengarah ke sana. Tapi dia tidak akan langsung menarik kalau dia tidak akan langsung menarik barangnya kalau tidak ada daya. Jadi kita butuh bikin lever dulu supaya kita bisa kirim resonance signal ke sana. Oke. Terus kita selalu gini kalau habis cari barang. Oke. Nah, lever udah jadi. Salah pasang. Nah, kalau misalnya kita berikan energi seperti ini, dia akan mulai bekerja. Dan dia mulai narik barang ke dalam. Terus ore ini, gold ore ada dalam sini, dan dia di smelting, di pulverize. Jadi gold dust. Terus gold dust langsung dikirimkan ke sini, dan pipa ini akan menyambungkan ke belakang. Gold dust di smelting, pulverize gold dust. Pulverize gold di smelting, terus hasilnya akan ada di sini, gold ingot. Akhirnya selesai juga. Jadi kalau misalnya sudah ada seperti ini, misalnya aku habis mining, aku tinggal datang ke sini, semua orang yang aku mau aku langsung smelting aja, langsung taruh ke dalam kota ini, terus aku bisa pergi deh ngelakuin hal lain dulu, dan dia pas aku balik dia udah kelar semua. Oke guys, hari ini kita sudah selesai membuat alat memproses ore secara otomatis. Jadi aku bisa tinggalkan alat ini dan aku bisa pergi melakukan hal lain. Dan mungkin di episode selanjutnya kita akan mulai membangun hal-hal yang lebih menarik. Nama saya Yang Nato. Sampai jumpa di episode berikutnya.